Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 935. Ya. Saya didampingi oleh Pak Agren. Mari Pak Agren kita mulai. Ya, baik. Pertanyaan pertama datang dari seorang perempuan, usia 48 tahun, menikah di Cianjur. Shalom Pak Eras, saya seorang ibu rumah tangga. Puji Tuhan sampai sekarang, kami masih mengikuti ibadah-ibadah suara kebenaran. Mohon kiranya Bapak berkenan menjelaskan Kejadian pasal 4, ayat 14-16. Apakah pada waktu itu sudah ada orang lain? Dan Kejadian pasal 6 ayat 1-4. Siapakah anak-anak Allah yang menghampiri anak perempuan manusia? Itu saja Pak Eras. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati Pak Eras dan tim. Kejadian pasal 4 itu mungkin maksudnya Kain kali ya. Iya betul. Harus diingat bahwa pada waktu itu Adam dan Hawa memiliki anak banyak. Umur manusia bisa 900 lebih. Sekarang usia 60 tahun aja bisa anaknya 12. Apalagi kalau sampai umur 900 lebih dan tubuh manusia masih baik, kondisi environment lingkungan bagus, bisa 100 lebih. Makanya di cerita pewayangan bisa orang punya anak 100 itu ya. Itu bukan satu dongeng loh. Mungkin dari satu generasi ke generasi ada cerita yang namanya dokumen lisan itu. Iya bisa. Jadi anak Adam bisa banyak, laki perempuan. Nah anak-anak perempuan menikah dengan anak laki-laki. Memang incest namanya. Tapi belum ada hukum incest, jadi dan situasi tubuh manusia masih sangat prima waktu itu, tidak ada masalah. Lalu Kejadian 6 ayat 1-4 adanya anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Anak-anak Allah itu anak-anak yang masih dipimpin roh Allah. Itu anak-anak Set. Sedangkan anak-anak manusia itu keturunan Kain. Kalau kita baca Alkitab, yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Hanya sejak kawin campur itu, di dalam Kejadian pasal 6 ditulis, rohku tidak selama-lamanya tinggal pada manusia, karena mereka daging adanya. Nah, sejak manusia memilih suka-suka sendiri pasangannya, roh Allah undur. Jadi walaupun Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, Kain juga berdosa, Set juga tidak sempurna, tapi roh Allah masih mau memimpin. Waduh, itu luar biasa. Ya, saya pernah membaca ini, saya terharu. Hanya akhirnya ternyata manusia daging adanya. Anak-anak Allah itu keturunan Set yang masih dipimpin Roh Kudus. Anak-anak manusia keturunan Kain yang tidak dipimpin Roh Kudus. Ya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang perempuan 62 tahun, menikah, memiliki 3 anak. Shalom Pak Eras dan tim, saya mau bertanya mengenai salah satu anak saya yang memiliki pacar tidak seiman dan pacaran backstreet sudah sekitar 6 tahun. Saya sebagai ibu tidak menyetujuinya karena beda keyakinan dan anak saya tetap bersikeras dengan pacarnya. Kami tahu kalau berpacaran sewaktu membantu menjaga toko dan mengaku bahwa dia pacar anak saya, karena selama ini kalau saya bertanya kepada anak saya, dia hanya bilang berteman saja. Selain itu, anak saya ini suka tidak jujur, sehingga bermasalah beberapa kali soal pinjaman online dan arisan, sehingga kami kewalahan dalam membantu masalah ini. Anak saya ini sudah lama tidak beribadah dimanapun. Bagaimana menyikapi anak saya tersebut? Apakah ketika ada masalah keuangan harus terus dibantu? Karena saya tahu itu tidak mendidiknya. Mohon bantuannya, terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Ini berat ini. Ini usia anaknya juga mungkin udah umur 30-an ya. Iya. Ya, 30-an tahun. Yang harus ibu lakukan pendekatan secara pribadi. Ibu pasti tidak mendekati anak ini secara konsisten atau tidak memberikan pendampingan secara berkesinambungan. Hanya ada masalah baru didekati, diajak bicara. Kalau nggak ada masalah ya diam-diam. Ini salah. Rebut anak itu dengan cara pendekatan terus-menerus. Ya, sampai anak ini tidak memiliki hubungan dengan baik ya dengan ibu, karena ibu tidak memiliki pendekatan secara berkesinambungan itu. Jadi sekarang yang harus dilakukan buat pendekatan berkesinambungan, ciptakan suasana rohani di rumah. Ibu harus benar-benar rohani, memancarkan cahaya ilahi dalam hidup ibu,
untuk bisa meraih dia kembali, ya tentu dengan doa dan keteladanan hidup. Nah, mengenai pacarnya yang belum beragama Kristen, apakah ada gejala-gejala anak ini mau masuk Kristen? Pacarnya maksudnya. Tapi kalau dari tulisan ini rasanya enggak. Justru anak ibu yang tidak pernah ke gereja. Itu berarti ada signal atau isyarat bahwa anak ibu bisa jadi pindah agama. Ini ibu harus kerja keras untuk menyelamatkan anak-anak tadi dengan nasihat saya. Pendekatan, ibu beri teladan, ibu berdoa. Kesucian hidup ibu akan sangat memberikan peran untuk menyelamatkan anak ibu. Mengenai pinjaman, ibu harus ajak bicara. Kamu saya bantu hari ini, tapi nanti kalau kamu mama nggak bantu lagi. Harus ada deal seperti itu. Jangan nggak ada deal. Mama bantu ini ya nak, tapi mama nanti nggak bantu lagi. Tapi suatu kali terpaksa, oke, mau bantu separuh. Saya tuh betul-betul mama nggak bantu. Ibu, jangan memberalakan anak. Keadaan yang terburuk kalau sampai anak itu terhilang, itu tanggung jawab dia sendiri. Ibu tidak boleh kehilangan damai sejahtera. Yesus cukup untuk kita. Amin. Amin. Teruskan. Baik, selanjutnya masih dari seorang perempuan usia 74 tahun, janda dengan 4 anak di Lumajang. Mengalami pertumbuhan rohani sebagai orang percaya kepada Allah Bapa Yehuwa. Namanya ajaran Bapak Gembala GSKI Rehobot sungguh luar biasa. Saya masih usaha tinggal di desa ternak ayam dan kambing dan menghasilkan. Selama 2 tahun 4 bulan saya sudah bisa bangun rumah. Sangat sederhana, hanya 1 kamar saja, yang penting untuk usaha. Saya tinggal sendirian, perlu penguatan secara rohani dan doa pagi selalu saya ikuti. Saya punya keinginan mengolah tanah untuk tanam kacang tanah yang umurnya 3 bulan tanpa pupuk supaya berhasil. Mohon doanya Pak Pendeta Erastus supaya saya bisa bertahan hidup dengan bercocok tanam. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam 3 pilar, Truth ID menuju langit baru bumi baru dengan sisa umur penuh semangat. Masih layakkah dengan umur 74 tahun masih usaha? Anak 4 di luar kota semua. Karena saya juga ingin bersaksi bahwa 3 pilar yang menjadi landasan utama orang hidup, percaya kepada Tuhan, role modelnya seperti Tuhan Yesus. Dan saya juga suka ikut membebat atau mengikat orang lain yang terpinggirkan agar bisa saling kerja sama. Saling tolong dan pemerhati, juga anak yang tidak bisa makan karena orang tuanya hidup susah. Dan saya bisa senang untuk melakukan itu semua, biarpun keadaan saya juga pas-pasan. Tapi luar biasa ajaran Pak Eras untuk meninggalkan dunia dan ikut membebat orang yang kurang beruntung. Terima kasih Pak Pendeta Eras. Ibu jangan berpikir dengan usia 74 ibu sudah harus pensiun. Kalau orang tua tidak memiliki aktivitas, itu otak tidak bekerja, akan jadi rapuh, lebih akan mudah makin merosot. Justru orang tua tidak boleh berhenti melakukan aktivitas. Jadi tetaplah melakukan aktivitas dan jangan membatasi ya. Kecuali sampai tidak berdaya sama sekali. Ibu masih bisa bekerja 5, 6, 7 tahun ke depan. 83, 84 ibu masih bisa bekerja. Jadi kerja terus. Dan saya melihat di sini ibu seorang yang dijamah Tuhan dengan suara kebenaran. Ya. Ibu dipersiapkan masuk langit baru bumi baru. Ibu masih memperhatikan orang lain. Ini luar biasa. Ibu tidak mengharapkan anak harus membantu, ibu bisa mandiri bahkan menolong orang. Saya cuma punya 1 kalimat untuk ibu. Ibu top. Tuhan memberkati. Oke. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan 23 tahun belum menikah di Surabaya. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Sedikit bercerita Pak, pekerjaan saya sebelumnya cukup fleksibel Pak. Di pekerjaan ini saya memiliki atasan perempuan yang semaunya sendiri Pak. Saya sudah tidak aktif hampir 1 tahun dari pekerjaan ini, tetapi saya belum keluar karena sungkan dengan atasan saya. Atasan saya sebenarnya baik, tapi dia suka semaunya sendiri dan sering memanfaatkan saya. Rekan-rekan tim saya juga tidak suka dengan atasan saya. Saya berusaha di pihak netral karena saya tahu masa lalu atasan saya Pak. Tetapi lama-kelamaan, saya juga tidak tahan dengan atasan saya yang suka semaunya sendiri Pak. Saat ini saya sudah memiliki pekerjaan baru dan atasan saya tahu.
Saya dibilang sekarang sombong karena tidak mau diajak bertemu. Saya bukan tidak mau, tetapi memang tidak bisa karena permintaan bertemunya selalu mendadak. Dia suka menelpon saya dan saat telepon tidak peduli jam, Pak. Jam 10:30 malam pun saya ditelepon. Saat jam kerja juga. Padahal yang ingin disampaikan bisa disampaikan melalui chat saja. Saat chat dan teleponnya tidak saya angkat atau dibalas, dia marah, Pak. Dia kadang menghubungi orang tua dan saudara saya. Jujur saya mulai merasa risih, Pak. Jadi kadang memang saya sudah tidak mau angkat teleponnya. Keluarga saya sudah menyuruh saya keluar saja. Tapi saya bingung bagaimana menyampaikan ke atasan karena saya sungkan dan tidak ingin menyakiti perasaannya. Karena saya salah satu orang yang bisa dekat dengan dia. Mohon saran dan petunjuknya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Ini wanita usia 23 tahun. Iya. Atasan juga wanita ya. Iya. Umur berapa dan sudah menikah belum? Belum ada keterangan. Enggak ada keterangan ya. Iya. Perhatian yang berlebihan itu patut dicurigai. Ya. Lalu ada unsur mau menguasai. Posesif. Harus dicurigai. Mengapa atasan perempuan begitu sampai menelpon orang tua dan saudara? Tidak bermaksud kita menuduh, tapi harus berjaga-jaga. Kalau bisa pindah pekerjaan, pindah. Jika tidak, harus membuat garis batas yang jelas. Urusan harus sekitar pekerjaan. Jika bukan, harus dengan lembut berani ditolak. Ya, jangan sampai jatuh dalam dosa. Ya, kalau umurmu 23 tahun ya, masih muda, masih ada kesempatan berkarir di tempat lain, dan jika ada, ya baiknya pindah saja. Ya, tapi di atas semuanya minta petunjuk Roh Kudus. Jangan sampai kamu dibeli, hidup kamu terbelenggu ya oleh karena atasan. Bahkan sekalipun dia yang menggaji kamu, dia tidak berhak membeli kamu. Kamu harus merdeka dan bebas. Ya, jangan takut kamu melukai orang kalau itu memang kalau memang kamu tidak bermaksud melukai. Dia luka sendiri karena tuntutannya nggak dipenuhi. Itu kamu nggak salah. Jelas ya? Jelas. Amin. Teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan 22 tahun belum menikah di Jakarta Utara. Om Eras, saya ingin bertanya seputar bahasa roh. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan bahasa roh dan karunia roh? Bahasa roh itu salah satu karunia roh. Sedangkan karunia roh itu ada 9. Salah satunya bahasa roh. Terus. Kedua, kemarin waktu PDSKI, Om mengatakan belajar berbahasa roh. Jadi apakah bahasa roh bisa kita pelajari atau tidak? Karena yang saya tahu bahasa roh tidak bisa dipelajari, melainkan diberikan Allah kepada kita. Saya sempat bingung di sini. Mohon penjelasannya, Om. Tuhan Yesus memberkati. Saya pasti tidak mengatakan belajarlah bahasa roh. Saya pasti mengatakan belajarlah untuk menerima karunia bahasa roh. Bahasa roh nggak bisa dipelajari. Tapi kalaupun saya mengatakan itu, maksudnya begini. Kalau Tuhan memberikan kita karunia bahasa roh, gunakan itu. Jadi bukan belajar bahasa roh seperti belajar bahasa Mandarin atau pakai belajar bahasa Jawa atau bahasa Batak. Tapi bahasa roh itu harus diaktifkan sampai mirip tertib gitu loh. Iya. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, Tuhan berkati. Oke, baik. Selanjutnya dari seorang perempuan 51 tahun menikah dengan 2 anak di Rokan Hilir, Riau. Shalom Pak Pendeta Eros Susabdono bersama tim Abam. Terima kasih Pak karena sudah membacakan pertanyaan saya di Abam yang lalu. Dan saat ini kembali mau bertanya lagi Pak. Selama ini gembala saya bekerja juga sebagai pendidik Pak. Dan kalau menyampaikan firman Tuhan, sangat jarang menyinggung tentang persembahan persepuluhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, mungkin beliau telah lelah menjadi seorang pendidik dan berencana akan berhenti dengan alasan fokus pelayanan. Namun yang menjadi aneh bagi saya pribadi Pak, akhir-akhir ini beliau selalu menyinggung tentang persembahan persepuluhan, apalagi saat ibadah PA atau pendalaman Alkitab. Bahkan mulai muncul keramahan untuk orang yang memberi banyak daripada yang memberi sedikit. Padahal dari pemberitaan yang Bapak sampaikan tentang persembahan persepuluhan ini, sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab, bukanlah menjadi suatu ketetapan bagi umat perjanjian baru atau orang Kristen sekarang ini, dan yang benar adalah segenap hidup. Jadi saya mau tanya Pak, bagaimana cara saya menghadapi hal ini ya Pak? Apa yang harus saya lakukan? Sementara selama ini kita sudah merasa gembala itu Bapak rohani yang sangat mengasihi kita. Ketika firman disampaikan sesuai isi Alkitab, tetapi
saat seperti ini saya bingung Pak mau melakukan hal apa. Karena saya berusaha jangan sampai menyakiti hati gembala, terutama jangan sampai menyakiti hati Tuhan jika saya salah bertindak. Oke. Yang pertama, kalau memang benar begitu, bahwa sejak dia mau berhenti jadi pendidik, dia mulai bicara mengenai perpuluhan dan ramah terhadap orang yang memberikan persembahan. Yaitu tentu gejala yang buruk. Kalau memang benar begitu. Dia mulai mengarahkan untuk mendapatkan nafkah dari gereja, bukan dari gaji. Mestinya dia tidak perlu begitu. Kalau dia melayani sungguh-sungguh, Tuhan pasti mencukupi. Tapi apa yang kamu lakukan? Diam saja. Urusan apa kamu? Diam saja. Terus, jadi ibu diam saja ya. Ini ibu usia 51 tahun. Jangan kepo. Oke. Terus. Jadi mohon saya diberi arahan Pak. Karena saya dan keluarga mau hidup benar di mata Tuhan seperti yang Bapak sampaikan. Dan saya juga sangat bersyukur sebab di pertanyaan saya yang sudah Bapak jawab, Bapak juga janji akan membimbing kami walau dari tempat jauh. Saya sedih Pak menulis pertanyaan ini. Terima kasih Pak, saya tunggu jawabannya. Tuhan memberkati Bapak beserta tim Abam seluruhnya. Dan kiranya Bapak sehat selalu, sehingga tetap dapat memberitakan kebenaran yang mengarahkan kita semua ke langit baru, bumi baru. Shalom, mohon maaf kalau tulisannya agak panjang. Nah, ibu ini peduli banget. Ya. Dengan usia 51 tahun, dia peduli pekerjaan Tuhan. Jadi mau tidak mau kepo memang. Jadi keponya bukan karena dia kepo, karena kepedulian. Jangan sampai pendegembalanya salah. Betul. Jangan sampai pekerjaan Tuhan tidak maju. Tapi kalau ibu ini sudah mendengar firman Tuhan dari kita mengenai perpuluhan, ya kalau pendetanya khotbah perpuluhan jadi tawar hati, iya kasihan juga dia. Dia sudah punya standar tertentu, lalu pendetanya khotbahnya standarnya lebih rendah. Persepuluhan itu untuk umat perjanjian lama, untuk perjanjian baru ya harus segenap hidup. Nah kalau balik ke perjanjian lama ya downgrade namanya. Tapi kepada ibu nggak usah kepo dalam arti dikurangilah. Keponya bukan kepo jahat loh nih, bukan kepo buruk, ini kepo positif. Tapi kurangi bu, ya. Kita tidak bisa menjadi pahlawan kecuali Tuhan yang mau menjadikan kita pahlawan. Jadi kita diam saja, mengalir dan minta petunjuk Tuhan. Tuhan akan memberitahukan apa yang ibu harus lakukan. Ibu sangat berbakat masuk kerajaan surga. Bahkan ibu ini saya kira sudah termasuk orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Selamat melayani Bu, Tuhan berkati. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan 43 tahun menikah, memiliki 4 anak di Banyuwangi. Shalom Pak Eras, anak pertama saya perempuan, sudah usia 22 tahun. Saat ini masih kuliah di salah satu universitas. Yang kedua usia 15 tahun, hampir lulus SMP. Yang dua lainnya SD dan TK. Saya mendengar GSKI dari kerabat saya sekitar 6 bulan yang lalu. Saya dengar khotbah-khotbah Pak Eras lewat YouTube di channel Truth ID, dan saya ikuti terus sampai saat ini. Doa pagi juga saya berusaha ikuti terus, karena benar kata Bapak, tidak semua orang bisa berdoa. Oh iya Pak, saya mendengar dari salah satu teman saya di Jakarta yang kebetulan adalah jemaat Bapak, bahwa Bapak mendirikan sekolah Ekumenik Christian High School. Saya coba bertanya ke bagian admin untuk biaya daftar dan lain-lain. Ternyata agak tidak terjangkau bagi saya, apalagi dengan biaya asramanya karena saya dari luar Jakarta. Becoming Man of God, saya melihat sekolah ini memang beda. Saya lihat di Instagram sempat kepikiran untuk menyekolahkan di sana, karena pasti semua orang ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik, terlebih kerohaniannya Pak. Semoga anak saya yang ketiga atau keempat bisa sekolah di sana ke depannya. Doa saya semoga Pak Eras senantiasa sehat, banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui link-link kebenaran yang selalu dibagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Ekumenik Christian High School memang sekolah yang serius kita garap ya. Biayanya memang besar, bukan karena kita untung. Sebab kalau dilihat untung rugi kita nggak untung. Karena kita pakai wilayah komersial ya, commercial space. Wilayahnya bagus, ini di mall, ya lantai 5. Tempat parkirnya bagus, bawahnya mall, sekolahnya bersih, ya. Guru-gurunya bagus, sebagian atau hampir sebagian besar bahasa Inggris ya. Anak-anak dilatih untuk roh kerohaniannya, doa,
terus dan berbagai aktivitas ekstrakurikuler ya. Kalau untung sih enggak ya, enggak loh. Kita itu sekolah ini enggak untung. Apalagi kalau asrama ya, asramanya itu kan kita, asramanya itu rumah yang baik, bukan rumah sembarang rumah. Kontrakannya juga mahal, makanannya juga baik, antar jemputnya mobil sendiri ya. Lalu ada pembimbing yang tinggal dengan mereka, aduh itu biaya besar. Tapi kalau anak-anak ini berhasil akan jadi luar biasa, akan jadi luar biasa. Saya lihat anak-anaknya bagus loh, di Kodoa Pagi, di Kebon Jeruk. Terus ada kantin yang tidak dijaga penjaga, diambil minuman, coklat, nggak bayar, maksudnya nggak bayar sendiri, kembaliannya diambil sendiri, namanya kantin kejujuran. Kami melatih itu, tapi sekali lagi biayanya besar, mungkin nggak besar sekali, ya, kalau masih lebih murah lah dibanding sekolah-sekolah lain. Hanya harus punya kemampuan berbahasa Inggris, pengetahuan yang baik. Karena seleksinya ini seleksi yang baik, dan kami juga memakai konsultan untuk seleksi ini. Jadi kami juga tidak like and dislike, dan mentang-mentang pendeta diterima, anak pendeta diterima, lalu mentang-mentang ini orang kaya. Ya, kapasitas kemampuan anak itu yang menentukan dia diterima tidak di Ecumenical Christian High School. Ya, oke, saya kira itu ya Pak ya. Betul. Ya, coba aja didaftarkan gitu ya. Kan tesnya lewat itu ya. Online ya. Oke, coba ya. Saya berharap makin banyak orang yang kita selamatkan lewat sekolah ini. Oke, teruskan Pak Gren. Baik, selanjutnya dari Bapak Sucipto, seorang pria 55 tahun, menikah, memiliki 3 anak di Denpasar, Bali. Saya mau bertanya kepada Bapak Pendeta, apa perbedaan Tuhan dan Allah? Di dalam Pancasila, sila ke-1 berisi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu Allah yang Maha Esa. Tapi sering kita dengar penyebutan Allah dan Tuhan Yesus. Kenapa tidak pernah menyebutkan Tuhan dan Allah Yesus? Terima kasih Pak Pendeta, semoga penjelasannya bermanfaat buat umat Kristen. Semoga Pak Pendeta Erastus dan semuanya di tim Abang diberkati oleh Allah dalam Yesus Kristus. Amin, terima kasih. Pak Sucipto, Ya. pria usia 55 tahun, menikah 3 anak di Denpasar, Bali. Pertanyaan yang sangat bagus Pak, tapi kita akan jawab nanti di menjawab Trinitas. Ya, ini dipindahkan ke menjawab Trinitas. Oke. Teruskan Pak. Ya. Keren. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan usia 34 tahun, menikah, memiliki 3 anak di Blitar. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Pak Eras, saya hari ini baru melihat Abam di YouTube. Saya dari agama lain, tapi sekitar 2 tahun yang lalu saya mengalami pergumulan yang membuat saya lebih mendekat lagi ke Tuhan. Sampai pada akhirnya saya mendapat mimpi ada seseorang yang memegang lengan saya dari belakang. Namun saya tidak bisa melihat wajahnya. Tapi beliau menyuruh saya menengadah ke langit, dan di langit saya lihat bintang-bintang yang sangat indah. Saya terus melalui hari-hari saya sembari berdoa. Saya bermimpi lagi, saya bertemu bapak saya. Dalam mimpi bapak saya memanggil nama saya dan berkata, pulang. Berikutnya saya bermimpi bertemu bapak saya lagi, padahal beliau masih hidup, tapi sering hadir dalam mimpi. Sampai pada suatu pagi saya berkata ke suami, kenapa ya, kok sering mimpi bertemu bapak, padahal bapak masih hidup. Tapi seingat saya, orang Kristen memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Itu yang saya katakan ke suami. Sampai suatu hari saya ketemu lagu rohani, saya menangis, saya terharu. Setiap hari saya dengarkan lagu rohani, sampai akhirnya saya tertarik mengenal Tuhan Yesus. Saya WhatsApp teman saya yang beragama Katolik untuk pinjam kitab suci. Teman saya bingung ada apa. Terus saya jelaskan oleh teman saya dipinjami kitab suci dan masih baca hingga hari ini. Saat saya baca kitab suci, saya semakin jatuh hati dengan pribadi Tuhan Yesus. Di YouTube saya ketemu khotbah Pak Wiknyo Tanto dan membuat iman saya ke Tuhan Yesus semakin kuat. Saya mulai mengerti kehidupan, mulai belajar berserah, dan terus memperbaiki diri. Tapi saya masih belum berani untuk berpindah keyakinan. Bukan karena iman saya kurang kuat, tapi saya memikirkan dampak yang tetangga dan lingkungan pikirkan kepada keluarga saya. Saya sudah bercerita ke orang tua kalau saya percaya Tuhan Yesus. Saya sudah berkata ke suami juga. Mereka tidak melarang dan menghargai keputusan saya. Hanya ayah saya yang berkata tidak perlu pindah agama. Kalau yang kamu yakini itu baik, lakukan saja karena Tuhan Maha mengetahui. Menurut Pak Eras, saya harus bagaimana?
Saya masih mengikuti kegiatan di agama saya, tapi saya setiap berdoa, saya berdoa seperti orang Kristen. Sebelum saya mengenal Kristen, saya sudah mengasihi Tuhan, Pak Eras. Dan sekarang saya lebih mengasihi Tuhan lagi. Tidak ada lagi yang saya ingini selain memuliakan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini saya masih dalam proses untuk belajar dan belum tahu ke depannya harus bagaimana. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan menjawab apa-apa kepada papa yang berkata, ya jangan pindah agama, boleh meyakini Tuhan gitu. Jangan jawab, kamu diam saja. Ya. Tapi yang jelas kamu akan dibimbing oleh orang saya. Akan dibimbing, kamu telah memilih apa yang baik. Kamu suatu hari harus tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di depan umum. Atau mendeklar ya, secara publik, nggak boleh diam-diam. Kamu akan dibimbing ya. Baru pertama ikut ABAM ya, kami akan bimbing Anda. Anda bertemu jalan keselamatan. Anda orang yang terpilih. Tuhan sayang kamu, ini istimewa loh. Disayang Tuhan, ini luar biasa. Jadi kami akan bimbing kamu ya. Banyak hal yang harus kami sampaikan yang tidak cukup di acara ABAM. Tolong diarahkan kepada pembimbing yang baik. Ya, pembimbing yang baik. Oke, teruskan. Baik, masih dari seorang perempuan usia 39 tahun menikah dengan 3 anak di Palembang. Shalom Pak, maaf mengganggu Pak. Saya mau bertanya, apakah boleh dan berdosa jika saya bercerai dengan suami saya Pak? Suami saya tidak pernah memberikan nafkah batin kepada saya 7 tahun lebih dan saya bertahan hingga saat ini demi anak Pak. Mohon petunjuknya ya Pak, terima kasih. God bless you. Tidak memberikan nafkah batin. Sudah 7 tahun. Pasti ada penyebabnya. Ya. Apakah dia punya wanita lain? Apakah dia mengalami difungsi? Ya. Difungsi seksual maksudnya. Betul nggak? Betul? Atau faktor-faktor apa? Betul, malfungsi. Iya, malfungsi. Ya. Malfungsi. Mungkin harus dilihat kausalitasnya. Tetapi kalau masih bisa bertahan, bertahanlah. Karena anak-anak membutuhkan suami, bapak. Kalau bapak ini mukuli anak, memberikan contoh yang buruk dalam perilaku, nah, Anda bisa menghindar. Tapi kalau hanya tidak memberi nafkah batin, maksudnya apa ya nafkah batin ini? Hubungan seks ataukah apa yang lain ya? Kalau ini hanya kita yang dirugikan sebagai istri, pikul salib lah, ya, pikul salib. Nanti Anda ketemu wanita pria lain akan jauh lebih menderita. Lebih baik jangan, bertahan dulu di situ. Kalau membutuhkan bimbingan, kami akan memberikan konselor yang membimbing Anda. Tapi nasihat saya ini sudah cukup. Ajak bicara suami, kenapa begitu? Apa penyebabnya? Cari penyebab dan pecahkan bersama. Oke? Saya kira cukup nasihat saya ini ya. Sampai jumpa di episode yang akan datang 936 ya. Tuhan memberkati. Amin.